Halo Sobat Pental, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, kapanpun kalian menonton video ini, selamat datang di Pentalks Penempatan Talks. Jadi buat Sobat Pentalks yang belum tahu, Pentalks atau Penempatan Talks ini adalah suatu kegiatan bincang-bincang santai bersama abang-abang ataupun kakak-kakak alumni PKN STAN, dan mereka nanti akan membagikan pengalaman mereka selama bekerja di instansi pemerintahan. Sebelum mulai, kenalin dulu aku Yubi dari D3 Akuntansi 2018. Di sini aku akan menemani teman-teman buat ngepoin narasumber kita kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang bersama dua alumni STAN lulusan tahun 2020 yang sekarang bekerja di pemerintah daerah Provinsi Banten. Karena kita sudah terhubung dengan mereka, langsung aja kita sapa ya. Halo Bang Muhtar dan Bang Denis. Halo Sobat Pentas. Halo, gimana kabarnya nih Bang? Baik. Baik, kabar baik ya. Alhamdulillah. Nah, tadi aku udah perkenalan kan ya. Mungkin sekarang boleh nih Bang Mukhtar atau Bang Denis memperkenalkan diri biar teman-teman tahu nih siapa narasumber keren kita hari ini. Ya, Bang Gatar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam. siang, sore, atau malam, Sobat Pentas dan Yubi dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama aku Mukhtar Yusuf Asution. Biasa dipanggil Ucup. Aku jurusan D3 Pajak. Penempatan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten. Oke, selamat malam semuanya. Lanjut, Denis. Ya. Assalamualaikum, saya Denis Hermawan. Saya STA 17 jurusan akuntansi, penempatan Inspektorat Provinsi Banten. Oke, Bang Ucup dan Bang Denis. Jadi Bang, nanti aku akan memberikan beberapa pertanyaan nih. Karena ada dua narasumber, nanti boleh gantian atau langsung saling melengkapi aja ya Bang. Oke, kita mulai nih pertanyaan pertama. Boleh ceritain nggak nih Bang, atau dideskripsiin sedikit instansi Abang tuh seperti apa? Pemprov Banten tuh gimana sih kita? Apa itu Pemprov Banten? Dari siapa, Denis dulu? Pemprov Banten itu pemerintah daerah Banten ya. Dia jadi sifatnya beda dengan kementerian lembaga yang sifatnya itu ASN pusat untuk status pegawainya. Jadi kita itu sebut secara status adalah ASN daerah untuk pegawainya. Otonomi daerah lah, jadi itu. Dan sekilas info ya, aku mau nambahin, Banten itu kan provinsi termuda, apa ya, termasuk muda ya, provinsi baru ya, tahun 2000 yang terbentuknya. Oh iya. Jadi mungkin di sini kita masih banyak berbenah, semenjak 20 tahun berdiri nih sebagai Provinsi Banten, ya pasti kita banyak berbenah lah di sini. Ini itu yang aku tambahin. Oke. BTW ini buat informasi aja, kita tuh tingkat akhir nih belum ada informasi nih tentang penempatan tuh gimana, entah instansi yang buka tahun ini apa aja gitu. Kalau boleh tahu di tahun abang-abang ini informasinya itu sejak kapan ya tentang penempatan-penempatan gini? Kalau di aku ya, dulu itu kan kami di tiga pajak itu dulu sempat rumornya ya mau penempatan di Pemda. Dan itu kalau nggak salah semester setelah UTS itu rumornya udah ke-up. Ditambah lagi yang masalah moratorium PNS itu ya kalau nggak salah itu kan makin di-up tuh berita bakal lagi ke Pemda. Dan juga udah dapat edarannya bahwa Pemda itu udah ada yang ditawarin nih lulusan STAN dari Kemenq ke Pemda-Pemdanya. Jadi kemungkinan tuh semester setelah UTS itu di semester 6 udah dapat sih info-infonya. Oh, ya jadi udah mulai nggak kabur-kabur lagi lah, nggak tahu tempatnya di mana. Oh, jadi selama waktu pembelajaran tuh juga udah huru-hara perempatan berarti ya? Iya betul. Jadi kami kan masih mending kayak gini, nggak tahu ya kalau kayak gimana. Kalau kami tuh semester 6 aja udah disibukin perempatan, belum lagi lulus udah bahas perempatan kan, benar nggak? Instansi itu pas bulan September ya, pertengahan September kita dapat tuh list instansi yang
kira-kira bakal nerima lulusan STAN gitu. Jadi udah bisa lihat-lihat gitu, banyak yang bisa kita pilih. Bahkan pemerintah daerah, kementerian, lembaga. Tapi udah ada kabar-kabar burung nggak Bang sebelumnya tuh? Sebelumnya udah rumor-rumor Udah ya. lulusan STAN bakal masuk ke Pemda itu udah dari jauh-jauh hari udah ada rumornya. Dan ternyata benar. Bener. Dan yang ditunda itu ya rumor itu. Kalau kami sekarang nih kan udah selesai UAS nih kan ya. Udah KTT udah selesai semua, tapi sampai sekarang belum ada informasi apa-apa nih. Jadi mungkin dengan adanya Pentalks ini bisa mencerahkan teman-teman sobat Pentalks. Insya Allah. By the way nih, kalau boleh tahu, kemarin tuh abang-abang milih penempatan tuh apa aja nih instansinya? Mungkin boleh dari Bang Denis dulu. Ya, kalau saya karena dari akuntansi saat itu bisa milih kementerian, lembaga, atau Pemda. Pilihan satu saya tuh, saya masih ingat, saya pilih BPIP, Ideologi Pancasila. Itu waktu itu pertimbangannya adalah karena saya pengen penempatan yang menetap gitu. Karena BPIP kan di Jakarta ya. Di pusat ya Bang. Lalu setelah itu BPIP itu termasuk ke instansi yang reformasi birokrasinya udah bagus gitu, sehingga tunjangan kinerjanya 100%. Itu yang jadi pertimbangan saya waktu itu milih BPIP pertama. Kedua, pilihan saya baru Pemprov Banten. Kita milihnya ininya ya, Pemdanya, bukan milih SKPD-nya, bukan milih dinas apa gitu. Jadi milihnya Pemdanya. Saya pilih Pemprov Banten. Pertimbangannya sama, pengen menetap. Dan kedua, waktu itu udah mulai tersebar rumor kalau tunjangannya lumayan gitu ya. Jadi saya tertarik dan pilih itu di pilihan kedua. Terus pilihan ketiga saya pilih LAN. Itu ya mirip-mirip alasannya juga karena LAN itu kan di Jakarta ya. Walaupun sebenarnya LAN juga ada di daerah-daerahnya. Cabangnya. Kalau boleh tahu Bang Denis asal mana ya Bang? Asal saya Bogor. Oh Bogor. Bogor pantas ya. Kalau Jadi Bang Ucup saya dari Medan ya. Yusuf Medan. Saya milihnya jadi yang penempatannya Jakarta sama yang Pemprov Banten ini gitu. Ya, kurang lebih kayak gitu. Jadi pertimbangan tempat instansinya tuh jadi yang nomor satu ya kali ya Bang, karena di Bogor. Betul. Kalau Bang Ucup gimana nih permatannya? Kemarin pilih apa aja? Kalau di pajak itu kan kami milih satu Kementerian Keuangan dan 12 atau 13 Pemda, aku lupa. Intinya Kementerian Keuangan sama Pemda. Jadi itu yang pertama itu aku milih itu Kemenkeu. Yang pertamanya mikirnya itu kan karena kan DJP ya. Jadi mungkin bisa balik ke home base ke Medan gitu. Jadi mikirnya itu yang pertama dasarnya. Yang kedua itu sebenarnya dulu tuh aku bingung antara Banten sama Jawa Barat. Ya kan? Karena di antara kami itu dulu di survei banyak yang pilih pilihan keduanya adalah Jawa Barat. Jadi yang pilihan kedua itu aku masukin Pemprov Banten. Kalau yang ketiga Pemprov Jawa Barat. Alasan kedua Pemprov itu karena kan aku nih pajak ya, mikirnya itu kan di Samsat, kemungkinan kalau di Pemda. Jadi kemungkinan itu kalau nggak di Tangerang, di daerah Tangerang Selatan, Depok, Bogor, itu kan Jawa Barat, Banten ya. Jadi masih bisa dapat daerah penyangga Jakarta gitu. Jadi kalau pulang ke Medan masih dekat gitu. Jadi itu sih pertimbangannya yang kemarin milih pertama Kementerian Keuangan, kedua Pemprov Banten, yang ketiga Pemprov Jawa Barat, dan alhamdulillah dapatnya di Pemprov Banten. Perasaan ketika pengumuman penempatan nih gimana? Dari Bang Ucup dulu mungkin yang barusan. Kalau masalah ini ya, masalah pengumuman itu alhamdulillah itu aku menerima dengan keadaan gitu. Karena alhamdulillah masih ada pilihan aku tetap bersyukur lah. Soalnya di zaman aku itu yang pajak
banyak yang didistribusikan ke tabungan pilihannya. Jadi kan kayak apa gitu juga lah. Dan yang memang di keluarga itu ya notabene-nya kan berharap di Kementerian Keuangan gitu. Karena kan kita basicnya pajak, jadi gitu orang tua Kemenkyu doang ngapain di Pemda gitu, apalagi nggak bisa mutasi nanti takutnya kan balik ke home base. Dan itu alhamdulillah seiring waktu keluarga juga mendukung sih di Banten gitu, dan bahagia sih setelah sebulan kayaknya udah bahagia karena ada gaji kan soalnya. Oke. Cukup bersyukur berarti ya Bang? Sangat bersyukur malah. Sangat malah ya, sangat bersyukur. Sangat bersyukur. Alhamdulillah. Ini merupakan aku yang olah pasti terbaik sih. Semenjak aku 3 tahun di STAF dapat di Banten tuh, itu bersyukur banget, ini nggak bisa diungkapkan dengan kata lagi. Ini aku nggak bohong, ini serius. Bersyukur banget. Suatu kebanggaan kali ya? Iya, suatu kebanggaan, di samping sisi juga, ya itulah kayak pencapaian dari Allah untuk kita gitu. Mohon aku sih. Mantap. Kalau Bang Denis gimana nih perasaannya Saya pas juga pengumuman? sama, pas pertama pengumuman saya baca nama saya pemerintah Provinsi Banten penempatannya, saya langsung seneng karena sebenarnya saya tuh setelah milih penempatan saya tuh ada sedikit menyesal gitu. Menyesalnya kenapa nggak milih Pemprov Banten di urutan pertama gitu. Itu karena menyesal itu, jadi saya ternyata pas dapat di pilihan kedua, jadi saya justru jadi senang. Gitu. Senang lah ya berarti dapat di Pemda Banten tuh. Senang. Apalagi kalau saya kan kebetulan dapat inspektorat ya, SKPD-nya. Jadi menurut saya kayak relevan gitu dengan apa basic kita, akuntansi. Oke. Jadi itu makin bikin bersyukur penempatan di Inspektorat Provinsi Banten. Siap. Keren. Tadi kan kita, abang-abang tadi ada singgung nih tentang SKPD, Inspektorat, BPKAD. Kalau boleh tahu tuh, abang-abang ini ditempatin di bagian apa gitu? Dan tugasnya ngapain aja? Mungkin boleh dijelasin SKPD itu tadi gimana di Pemda Banten? SKPD itu Satuan Kerja Perangkat Daerah ya. Jadi dia tuh bisa bentuknya bisa dinas-dinas, bisa badan, bisa juga biro ya. Terus kalau saya sendiri, saya di inspektorat ditaruh di bagian keuangan. Dan saya di bagian pengurusan administrasi pajak. Ya, sekian. Jelasin itu ngapain aja? Oh, buat administrasi pajak itu kita ngurusin pelaporan pajak bulanan ke DJP. Kita juga mengadministrasikan, diarsipkan gitu. Intinya memotong pajak, melaporkan, ya yang berkaitan dengan pajak lah. Itu bagian saya. Dan teman-teman saya yang lain itu dapatnya beda-beda ya jabatannya, karena itu berkaitan dengan jabatan yang didapat ya. Ada yang bagian verifikator keuangan, ada yang pengelola keuangan, pengadministrasi pajak itu saya. Jadi beda-beda dapatnya. Oke, berarti masih berhubungan sama DJP ya, Bang? Buat saya berhubungan, iya. Oke. Berhubungan. Sip. Kalau Bang Ucup di mana nih? Kalau saya kan di BPKAD, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Jadi kebetulan itu sub bidang saya di akuntansi. Nah, kebalik ya? Bang Denis ke pajak, Bang Ucup di akuntansi. Jadi saya di akuntansi itu, kita itu udah kayak time sales gitu deh. Jadi dari awal masuk ya, Februari itu kita udah menerima hasil audit BPK terhadap LKPD, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Banten itu tahun 2020. Jadi kita menyiapkan jawaban nih dari atas temuan BPK, dari atas LKPD 2020 dari Banten itu.
Dan kalau tugas job desk aku itu yang tetap, itu tuh tentang penerimaan. Jadi daftar penerimaan itu kan di akuntansi kan ini ya, dicatatkan ya. Nanti dikonsultasikan dengan Badan Pendapatan Daerah atau Pemda. Terus juga di sana itu kita juga mengurusi tentang akuntansi SKPD yang lain. Maksudnya kayak akuntansi dinas pertanian gitu kan. Untuk tahun 2021 nanti, jadi kita itu kayak sebagai LO ya, kalau bahasa penelitiannya itu sebagai LO, atau sebagai penghubung nih, di antara OPD-OPD ini yang kesulitan menyajikan laporan keuangannya, bisa konsultasi ke kita gitu, dibagi-bagi jadi SKPD-nya. Ya intinya kalau di BPKAD itu sebagai pelayan OPD Pemprov Banten dalam hal menyajikan laporan keuangannya. Kalau di akuntansi secara umumnya, tapi ada juga itu tuh BPKAD itu ibaratnya kalau secara ini kayak Kementerian Keuangan di Indonesia gitu kan. Jadi di Pemprov itu tuh Kemenkyu-nya itu BPKAD. Dia yang mencairkan, dia yang menganggarkan, dan dia juga yang menyajikan laporan keuangannya. Jadi ada bidang anggaran, ada bidang akuntansi, perbendaharaan. Jadi seperti itu sih kira-kira. Oke. Bisa dibilang Bang Ucup ini kan dari pajak nih, dapat di bagian akuntansi, dan Bang Denis dari akuntansi bagian pajak. Itu tuh ada diklat-diklat gitu nggak sih, atau ada belajar-belajar dulu atau gimana? Learning by doing sih. Oh. Dan saya yakin semua lulusan STAN bisa ngikutin sih. Saya yakin. Jadi learning by doing bisa. Iya, saya juga learning by doing itu. Masuk di akuntansi yang nggak banyak tahu gitu kan. Tiba-tiba sudah bikin jurnal, tapi alhamdulillahnya atasnya udah mengerti sih bahwa kita itu masih belajar juga gitu kan. Jadi ya alhamdulillah gitu. Bisa dibilang lulusan. Kalau saya tadi lupa belum bahas kalau inspektorat ini apa gitu ya. Tadi kayak saya langsung to the point apa yang saya kerjakan gitu ya. Jadi kalau secara umum itu inspektorat itu lembaga pengawas, lembaga yang mengawasi dan membina SKPD di Provinsi Banten. Gitu. Oke. Di situ sebenarnya tugas pokok utamanya itu audit di inspektorat tuh. Jadi di sana tuh sarangnya auditor, tempatnya auditor, dan sebenarnya kami pun diproyeksikan untuk menjadi auditor. Tapi karena belum diklat, jadi saya dan teman-teman yang lain ditaruh di subbagian keuangan dulu. Oh, berarti nanti bakal ada diklat-diklat gitu ya, Bang? Betul. Kalau boleh tahu udah berapa bulan nih Bang kerja di Pemda Banten? Dari Februari kita masuk. Februari kita masuk. Udah 6 bulan ya berarti? 7 bulan lah. 6-7 bulan. Oke. Tadi udah berapa pertanyaan? Udah banyak deh. Pertanyaan selanjutnya nih, di kantor Abang ini dua-duanya di kantor yang sama atau beda? Beda ya? Kalau jam kerjanya itu di kantor abang-abang nih dari jam berapa sampai jam berapa, Bang? Dari siapa dulu nih? Terserah, dari Bang Denis. Kalau di BPKAD itu kan sebenarnya termasuk esensial ya di salah satu OPD esensial di Pemprov Banten. Jadi kita itu selama WFH itu udah mulai disuruh masuk 50% dari total pegawai yang ada gitu kan. Bahkan 75% sekarang karena udah mulai kendor ya level PPKM. Jadi kita itu secara SOP bekerja itu 7.30 sampai 16.00. Itu secara SOP di Pemprov Banten. Setengah 8 sampai jam 4 sore. Cuman karena sekarang udah jadi WFH juga, dan kita juga ada face print juga ya, jadi kita harus datang 7.30 juga. Jadi itu mengikat sih. Dan khusus aku ya, di BPKAD itu, kami itu lumayan tidak mengenal jam kerja gitu sebenarnya. Jadi bisa jadi itu lebih lama pulangnya jam 5 atau jam 6, atau bahkan aku pernah lembur jam 10 malam, awal-awal jam 10 malam. Ya, karena sibuk membahas audit BPK kan kemarin itu. Cuman ya kembali lagi sih secara jam kerja masih fleksibel karena masih WFH juga, masih level corona, masih ada corona juga PPKM gitu. Tapi itu regulernya
Gimana? Kalau reguler dalam posisi bukan lockdown atau WFH kayak gini, bukan PPKM. Jam Nah, 8 sampai jam 4 ya tadi. Iya, kalau disuruhnya jam 2 sampai jam 4 kan secara ini ya. Itu ada jam istirahatnya nggak, Bang? Jam istirahat itu ada. Sebenarnya kerja itu fleksibel kalau di tempat dia kalau di PPKM itu fleksibel. Jadi kalau misalkan kamu nih jam 11 sudah nggak ada kerja ya boleh aja istirahat gitu. Jadi tapi secara SOP kita jam 12 sampai jam 12.30 ya. Kalau nggak salah istirahat. Iya. Ya setengah jam doang gitu kalau secara ini aturannya gitu. Cuman yang balik lagi kan kita kayak adik-adik PKL nih kan kemarin tuh kan fleksibel juga istirahatnya juga gitu. Gitu sih. Yang penting sih yang penting tetap kerja sesuai dengan ini aturan aja gitu. Jangan neko-neko kalau masuk ya masuk, kalau nggak masuk ya tanggung sendiri lah resikonya gitu. Mungkin dari bisa tambahan gitu. Di inspektorat gimana gitu. Kalau di inspektorat jam kerjanya tuh dulu sebelum PPKM kita jam kerjanya masuk jam 7, pulang jam 3. Sama nggak BPKD gitu juga nggak sebelum PPKM? Gitu juga? Gitu juga. Dulu tuh aku sebelum ada, mohon maaf ya, sebelum ada PPKM itu aku semuanya masuk, nggak ada WFH. Walaupun karena kan kita di tempat aku itu kan banyak pegawai tua ya. Jadi kita ini yang pegawai muda itu dioptimalin gitu untuk mengisi kosongan yang ada gitu. Jadi kami disuruh masuk semenjak ada PPKM udah mulai dilonggarkan nih. Jadi mungkin cuma 3 kali seminggu, 2 kali seminggu seperti itu. Tapi tetap tidak menutup kemungkinan jika pimpinan minta kita suruh masuk walaupun kita jadwalnya WFH, kita masuk kantor gitu. Gitu kan ya? Ya gitu. Terus untuk sekarang di inspektorat jam kerjanya masuk jam 8, pulang jam 4. Istirahat sama jam 12 sampai jam setengah 1, tapi itu fleksibel karena sifat kerjanya sekarang yang lagi PPKM ya dan WFH gitu. Jadi fleksibel jam kerjanya untuk saat ini. Oke. Kalau untuk beban kerjanya gimana nih, Bang? Adakah lembur-lembur atau Situasi nanti kalau di inspektorat nggak melulu sibuk banget gitu. Jadi ada kalanya memang ya sibuk sampai kerja sampai malam, tapi itu nggak rutin. Situasional lah. Mungkin semua kantor juga gitu ya. Sama juga di BPKAD juga di Pemprov Banten juga situasional juga ya. Jadi ingat kita kalau lembur itu paling memang ada yang perlu dibahas gitu. Jadi juga kita masa pulang malam tuh nggak ada alasan mungkin ya gitu kan. Jadi tetap ada hal yang kita pulang malam gitu. Yang paling pernah itu jam 10 malam kemarin tuh aku disuruh bikin bahan paparan tuh kan dibahas terkait paparan terkait akuntansi lah intinya kan sampai jam 10 malam karena memang hal itu dibutuhkan cepat gitu dan perlu ditinjau lagi oleh banyak kepala lainnya gitu. Jadi ya gitu. Jadi untuk selama ini pun kami pulangnya juga nggak malam-malam aja. Mungkin nanti kalau di BPKAD udah diingatkan sih di akhir tahun yang bakal lembur. Mengingat kita kan di akuntansi itu nyajikan laporan keuangan ya. Ya kemungkinan di akhir tahun sih yang mungkin agak rempong gitu kalian. Sama kayak ini kayak DJP mungkin kan ininya agak itu di pas laporan pajak ya. Nah kalau kita mah kalau di BPKAD mungkin di akhir tahun karena kita menyajikan laporan keuangan gitu. kalau boleh di rating nih dari 0 sampai 10 beban kerjanya di masing-masing SKPD berapa nih? Kalau 0 tuh santai banget, kalau 10 sibuk banget. Kalau saya 7,5. 7,5. Masih overall masih normal sih. Kalau anggapnya normal. Sama aku juga. Aku mungkin 7 sampai 7,5 gitu. Masih referensi itu lah saran. Masih santai kok alhamdulillah. Enggak terlalu dibebani gitu kok. Normal lah, normal. Masih takut gitu. Bisa work life balance nggak tuh, Bang? Oh bisa sih menurut saya. Bisa ya? Bisa. Bisa ya.
Oke. Ke pertanyaan selanjutnya nih, mungkin pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu Sobat Pentalks. Tapi ini mungkin agak sensitif kali ya. Pertanyaan adalah, apa aja nih Bang komponen THP di instansi Abang? Komponennya aja mungkin ya yang bisa disebutin kalau berkenan. Kayaknya tiap OPD tuh, tiap SKPD tuh beda ya Oh, komponennya. Tapi buat basicnya itu gaji pokok sama TPP atau tunjangan kinerja itu. Basicnya itu. Buat OPD tertentu ada lagi tunjangan tambahan. Kayak di salah satunya di tempat saya inspektorat ada tunjangan kondisi beban kerja karena dianggap inspektorat itu punya beban kerja yang lebih berat dari SKPD lain, makanya ada tambahan tunjangan kondisi beban kerja. Kayaknya di OPD tertentu lainnya juga ada tambahannya. Ya, Bang? Iya, betul. Iya, jadi kita di inspektorat di Pemprov Banten itu sebenarnya kalau secara umum ya, PNS itu menerima gaji pokok dan tukin. Bang, maaf aku potong nih. Kalau lulusan D3 berarti golongannya 2C ya? 2C ya, betul. 2C. Untuk grade-nya, grade berapa? Kelas jabatan kita ada yang dapat kelas jabatan 6, ada yang dapat kelas jabatan 5. Buat saya sendiri dapat kelas jabatan 5. Tapi banyaknya kelas jabatan 6 sih, banyaknya yang dapat. Itu tergantung apa tuh kok ada yang beda-beda? Tergantung ya jabatan yang didapat. Iya, benar, nggak salah sih. Iya. Oke. Bang Ucup tadi. Iya. Saya lagi. Jadi gaji pokok sama tukin tadi ya. Nah, yang nanti setiap OPD itu ada juga masalah kayak tambah khusus OPD-nya. Kalau di aku itu tuh ada juga BPKAD namanya kan. Di Bapenda namanya insentif gitu kan. Jadi setiap OPD juga ada sendiri nih. Dan kita juga kalau THP itu selain 3 itu tadi juga ada kayak uang lain kan ya, kayak uang ya, ini namanya dana din juga ada, tapi kalau untuk PPKM gitu. Terus kayak aku kan itu ada honor kegiatan juga tentang membahas audit BPK kemarin juga ada gitu. Jadi setiap kegiatan itu ada juga tambahannya. Gitu. Tapi walaupun itu enggak per bulan ya kegiatan. Bulan per bulannya mah yang tadi yang gaji pokok, tukin sama tadi honor OPD gitu. Saya sampai sedikit ini ya. Sedikit tambahan ya. Boleh dilanjut. Overall tuh ya dengan basic yang dengan hanya gaji pokok dan tunjangan kinerja di Pemprov Banten ini termasuk cukup besar gitu angkanya ya. Saya nggak sebutin, silakan cari aja di Perdutnya ya. Ya overall gitu. Berarti dari walaupun satu Pemprov tapi setiap SKPD beda-beda ya, Bang? Ya, bisa beda-beda, tapi dengan basic gaji pokok dan tunjangan saja itu udah lumayan besar ya gitu menurut saya. Well, karena kan sifat besar kecil itu relatif ya. Tapi menurut saya angka segitu itu udah Subjektif besar. Ya. Aku kemarin pernah ada dengar kayak bahkan ya. Iya, lanjut Bang. Bahkan ini saya secara garis besar ya nyebutinnya ya. Bahkan untuk CPNS kayak saya ini CPNS kelas jabatan 5 di inspektorat pun tembus 2 digit kok. Wih, mantap ya. Ini garis besar kan, nggak nyebutin angka kan? Iya. Bagus. Ya. Ini yang memantik Sobat Pentalks buat masuk Pemda Banten. Iya, yang penting nggak nyebutin angkanya, yang penting garis besar. Iya.
Kalau disebutin angkanya kaget nanti. Iya deh, intinya gini kalau masalah penghasilan ya, aku mau nambahin sedikit. Awal itu aku juga underestimate gitu. Nah, benar. Underestimate awalnya kayak masa sih Pemprov Banten gitu ya? Enggak, kayaknya semua tempat gitu. Oh iya. Semua tempat kayak gitu kali. Kalau orang pertama kali masuk, apakah selain Kemensultan itu bakal tinggi nggak gitu kan? Kalau mikir orang-orang nggak. Cuman setelah kita masuk ke dalamnya gitu. Dan itu setelah itu halal, alhamdulillah gitu. Ada aja rezeki dari Allah untuk kita. Jadi intinya sih banyak bersyukur aja sih gitu. Mau di mana penempatannya banyak aja bersyukur gitu. Dan cari gitu. Jangan mengeluh. Dan kalau kita tidak qanaah, sebesar apapun itu akan terasa kecil. Jadi harus qanaah. Masya Allah. Selain bersyukur, kita juga harus merasa qanaah ya, Bang. Betul. Mau 4 digit, 5 digit, tapi kalau nggak merasa qanaah tuh merasa kurang rasanya ya. Betul. Waduh, mantap nih. Mungkin sobat-sobat Pentalks yang nonton ini langsung tercerahkan kali ya. Oh, siap nih, pilihan pertama Pemda Banten. Oh iya. Sedikit info juga ya. Ini klaim sih sebenarnya ya, klaim para pegawai di sini, bahkan gubernur juga pernah mengatakan ini gitu. Klaimnya tuh kita terbesar kedua setelah DKI. Wow. Buat Pemda ya. Bang Ucup mau ketawa. Kedua terbesar setelah DKI anunya. Itu apa tuh, ada tangan? Iya, resen. Oh ya. Aku ini kan pernah dengar tuh ada yang istilahnya kayak 90%, 80%. Itu tuh apa ya, Bang? Kayak gajinya 80%, ada yang udah 100%. Itu kalau di Pemda Banten tuh gimana? Mungkin yang dimaksud saat CPNS itu dikali 80%. Iya, dikali 80. Mungkin yang adik-adik baca beritanya itu kali potongan pas COVID kali ya, pas COVID. Jadi ada potongan mungkin kali yang berita yang kemarin yang 50% gitu kali ya. Oh iya. Jadi yang mungkin gara-gara penerimaan kita belum bagus nih. Dan di tahun 2021 sih udah normal kembali kita. Udah nerima full ya. Tapi kalau CPNS masih 60% gitu. Jadi memang sifat tunjangan di Pemda ini sifatnya bukan wajib diberikan ya, tapi sifatnya itu dapat diberikan. Itu yang mungkin jadi agak beda dari kementerian. Kalau kementerian kan fix ya, harus dibayarkan kayaknya gitu. Tapi kalau di Pemda itu dapat dibayarkan. Jadi suatu saat kondisi keuangan Pemda lagi kurang baik, itu bisa berimbas ke pemotongan tunjangan kinerja. Dan itu pernah terjadi sekali pada saat pandemi lagi dahsyat-dahsyatnya lah. Untuk sekarang sih udah normal dan kami belum pernah mengalaminya. Jadi pas kita masuk itu udah dalam kondisi normal. Semoga nggak mengalami. Gitu ya. Terus oh ya, sedikit cerita kan, karena kalau di Kementerian Keuangan itu ya, saat kita pertama masuk dia OJT ya, kalau di Kementerian Keuangan ada OJT, sehingga nggak langsung dapat gaji dan tunjangan ya. Tapi kalau di Pemprov Banten ini, kita saat masuk status kita langsung bekerja sebagai CPNS dan kita langsung nerima gaji dan tunjangan langsung gitu. Jadi nggak ada nunggu-nunggu. Ada rapel-rapel gitu nggak, Bang? Enggak, kita langsung masuk langsung dapat. Iya. Itu yang menurut saya jadi positif karena kita saat masuk jadi langsung bisa mandiri gitu, nggak perlu dukungan dana bantuan dari orang tua gitu. Iya betul itu deh. Jadi semenjak Maret itu aku nggak ada bantuan lagi karena aku udah nerima gaji yang masukin dari ininya di sini. Jadi alhamdulillah banget tuh. Cukup ya, cukup lah. Lebih dari cukup. Pokoknya kalian kalau masalah kayak gitu ya itu urusan belakangan ya gitu ya intinya. Tapi ya gitu, kalau kita bersyukur ya cukup banget deh. Syukuran kona'ah ya. Kayaknya Bang Ucup mau berapapun yang diterima tuh kayaknya bersyukur aja ya. Masya Allah. Ya intinya itu sih. Intinya jangan takut kalau masalah itu. Intinya buat Pemprov Banten untuk terkait kesejahteraan
sejahtera buat pegawai. Alhamdulillah. Kesimpulannya itu. Mungkin teman-teman Sobat Pentalks ini langsung ngejreng mungkin telinga indera pendengaran dan indera penglihatannya mendengar masalah duit. Perihal THP ini ada yang mau ditambahin lagi, Bang? Atau udah cukup? Saya kebetulan ya, Saking banyaknya nih. enggak, saya kebetulan saya tuh pas saat mau penempatan dulu, saya tuh memang jujur money oriented gitu ya. Jadi kayak makanya tadi saya salah satunya milih BPIP karena BPIP udah 100% kan. Gitu. Jadi saya tuh kayak udah survei terkait tunjangan-tunjangan di kementerian, lembaga, dan Pemda. Dan memang terkait klaim yang tadi itu, yang bahwa Pemprov Banten ada di urutan kedua setelah DKI, kalau saya bandingkan langsung ya, melihat ke Pergub beberapa Pemda di Pulau Jawa ini, sebenarnya bisa dikatakan benar, bisa dikatakan enggak. Karena maksudnya gini, jadi kalau kita membandingkan satu kelas jabatan saja, misalkan membandingkan kelas jabatan 6 Pemprov Banten dengan kelas jabatan 6 Pemprov Jabar atau Jawa Timur, yang Jawa Timur ini kan udah terkenal lah ya, kalau dia emang wow gitu ya. Kalau memang dibandingkan kelas jabatan 6-nya saja, itu memang kita masih di bawah gitu, di bawah Pemda Jabar dan Pemda Jatim. Masih di bawah, tapi nggak jauh kok bedanya. Karena saya udah lihat Pergub tunjangannya sendiri ya. Tapi kalau kita membandingkan semua kelas jabatan, itu baru klaim Pemprov Banten urutan kedua setelah DKI itu bisa dibenarkan. Gitu penjelasannya. Itu Abang tahu kelas jabatan berapa nominal-nominalnya itu dari mana ya, Bang? Di Pergub. Di Oh, Pergub. ada. Di Google ada ya? Di Google sebenarnya Ada sih. saya waktu nyari dulu ya, susah sih nyari terkait tunjangan Pemda itu karena nggak seterpublis kementerian gitu ya. Kalau saya waktu itu kayak nanya pegawai yang kerja di Pemda tersebut gitu, minta ininya, Pergubnya, dan saya baca sendiri gitu. Jadi bukan dapat dari Google, tapi mungkin ya tergantung nemu atau enggak. Kalau kalian nemu, berarti kalian hebat sih. Soalnya aku kemarin nemu ada Pergub Banten tentang terkait itu. Cuman harus disebutin lah ya, dibaca aja di Google. Kalau nemu ya, kalau nggak nemu ya, berarti ya udah. Kalau nggak nemu, minta ke pegawai yang kerja di situ. Minta ke seniornya. Atau Sobat Pentalks yang benar-benar penasaran sama Pemprov Banten boleh DM Instagram Bang Denis atau Bang Ucup kali ya untuk nanyain. Komen dulu. Nanyain Pergubnya gitu. Oke. Ada lagi yang mau ditambahin kah Bang tentang THP duit dan Udah yuk bahas di HP yuk. Lanjut yuk. sangat menarik soalnya. Pasti sih, pasti. Dulu saya juga gitu soalnya pas di posisi mencari penempatan itu. Wajar ya Bang? Wajar sih menurut saya ya. Nggak salah kalau kalian bekerja ini demi money oriented ya. Kan bekerja kan dibayar tujuan akhirnya kan. Jadi nggak salah. Yang penting tetap berikan kinerja yang terbaik. Dimanapun tempat mengabdi ya. Masya Allah. Dengar tuh Sobat Pentalks. Bisa kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya? Sangat bisa. Oke. Tadi kan Abang ada singgung ini ada beberapa SKPD di Pemprov Banten nih. Kalau boleh tahu tuh persebaran lulusan PKN STAN tuh ada di SKPD apa aja? Atau mungkin ada berapa orang sih yang di Pemda Banten? Nah, lulusan STAN yang masuk ke Pemda Banten itu ada 20 orang. 10 orang dari akuntansi, 10 orang pajak. 10 orang laki-laki, 10 orang perempuan. Jadi kayak proporsinya kebetulan gitu ya. Kebetulan kita udah direncanain gitu formasinya. Pajak akuntansi 10, pajak 10, laki-lakinya 10, perempuannya 10. Jarang kan ya di tempat lain gini kan. Proporsi banget gitu ya. Sengaja tuh kayaknya. Terus di kita tuh disebar ke 4 SKPD atau 4 OPD. Ada di inspektorat 1,
kedua di Bapenda, Badan Pendapatan Daerah, ketiga di BPKAD, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, keempat di Dinas Pendidikan. Buat sebarannya tuh di Inspektorat 8 orang, jurusan akuntansi semua 8 orang. Terus buat di BPKAD 4 orang, itu jurusan pajak semua ya? Iya, pajak semua. Terus Bapenda itu 6 orang, jurusan pajak semua. Terus Dinas Pendidikan 2 orang, akuntansi semua. Lumayan menyebar berarti ya, Bang. Setiap Tapi kita tuh ya penempatannya di pusat semua. Ya. Jadi khususnya yang pajak ya, yang pajak biasanya kalau dibandingin ya itu disebar di Samsat nih. Jadi di kota-kota lain ada gitu kan sebenarnya. Nah, tapi kalau khusus di Banten itu tuh yang di Bapenda itu di Bapenda induknya, jadi di Kota Serang. Di Serang semua penempatan kita. Bukan di Samsatnya yang di jadi ngumpul semua nih kami 20 orang di Serang nih. sering ngumpul dong berarti. Lagi PPKM ya, jadi jarang. PPKM belum aja. Oke. Jadi cukup tersebar ya Bang ke 4 SKPD itu lulusan STAN. Cukup tersebar, tapi tidak tersebar ke daerah-daerah, jadi semuanya terpusat di Serang. Jadi lokasi kantor kita tuh berdekatan. Jadi satu kawasan, di kawasan itu kantor-kantor Pemda isinya. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, selama Abang bekerja ini udah 6 bulan ya, ada nggak hal seru yang didapatkan selama bekerja di Pemprov Banten? Dari saya deh. Boleh. Pas pertama saya tuh seneng karena ada senior di Pemprov Banten ini. Senior pejabatnya gitu ya. Jadi ada yang dulunya lulusan STAN, penempatan BPKP, terus pindah ke Pemprov Banten. Dan dia orangnya cukup baik dan merangkul kita. Bahkan sekantor sama saya gitu. Jadi pas saya masuk tuh udah kayak disambut gitu, wah ini adik-adik kelas saya gitu, dari STAN, sama-sama dari STAN. Bahkan FYI aja ini Inspektur Banten itu lulusan STAN. Oh iya. Iya, Inspektur Banten dia lulusan STAN dan saat ini sedang menjabat sebagai PLT Sekda, di mana itu jabatan yang paling tinggi di Pemda ya, Sekda itu ya. Di bawah gubernur gitu. Oh berarti bukan tahun pertama ya ada lulusan STAN di Pemda Banten? Ini buat yang penempatan langsung ke Pemda tahun pertama, tapi untuk orang-orang yang dulunya penempatan di tempat lain lalu pindah ke Pemprov Banten itu udah ada dari lama. Oh. Jadi kita tuh kayak udah punya nama lulusan STAN tuh di Banten karena pejabat-pejabatnya itu yang lulusan STAN memegang posisi-posisi strategis. Jadi kan nggak usah takut nih kalau yang misalkan di Rombongan Pemda itu yang megang aku sebelah gitu kan. Jadi sebenarnya kita juga banyak di sini, kayak di tempat aku tuh, Ibu Sekretaris Badan aku, Ibu Sekban, Sekretaris Badan, dia itu tamatan STAN. Cuman dia dulu di BPKP, baru pindah ke Pemprov Banten. Gitu. Kayaknya memang banyaknya yang dari BPKP pindah ke Pemda Banten. Jadi kalian itu kalau udah masuk di sini tuh masih ada alumni, masih ada inilah. Dimanapun kayaknya dianggap nilai lah. Betul. Diistimewakan gitu kah Bang? Enggak sampai diistimewakan banget sih, tapi paling enggak kita udah punya nama, kayak langsung wah lulusan STAN nih, ini bagus nih gitu ya. Jadi beban nggak tuh Bang? Dikira udah bisa apa gitu? Iya, oke. Kalau dulu aku tuh ya, di akuntansi, jadi kan tahu nih alumni STAN. Waduh, kami tuh disuruh ngamatin laporan keuangan, disuruh bikin koreksi jurnal kan, kasih rekomendasi awal-awal masuk kan, mikirin gitu.
Dan sempet bingung sih awalnya, kayak takutnya orang di sini tuh mikir kita itu gini, terlalu tinggi kan harapannya kan, kita lulus gitu mereka pikir kan. Cuman seiringnya berjalannya waktu, ya kita tetap tunjukkan yang terbaik performa kita, dan mereka juga mengerti bahwa itu terbatas diploma 3 gitu, bukan yang expert banget gitu. Alhamdulillahnya gitu Jadi sih. lingkungan cukup suportif ya, atau welcome gitu sama lulusan Kalau STEM. alhamdulillah gitu. Kita ke pertanyaan selanjutnya nih. Selama abang-abang bekerja nih, ilmu pas kuliah banyak yang kepake nggak? Mungkin mata kuliah apa nih yang paling relate gitu sama pekerjaan abang-abang sekarang? Kalau aku ya, di pajak tuh Aplikom sih. Itu mata kuliah semester berapa, Bang? Semester 3 dulu apa? Paling relate kan masalah Word, terus Excel itu kan, PowerPoint ya dari itu. Kalau akuntansi nih, karena di pajak dulu itu aku nggak dapat akuntansi PMK, jadi mungkin kurang relate ya, karena kita kan akuntansi pakai KSO dulu ya. Nah, mungkin komersil gitu kan. Jadi ternyata di daerah ini agak ada sedikit ini ya, berbeda gitu. Ya itu sih. Kalau untuk ilmu pajak aku sendiri itu, aku pastikan sih ya tidak terlalu terpakai selama bekerja di sini. Pajak pusatnya. Kalau pajak daerahnya, dulu ada kan kami 2 SKS tuh PDRB, itu aku pakai sih kalau di aku, karena pun berhubungan dengan data penerimaan. Jadi aku mulai tahu nih retribusi di ini apa aja gitu, pajaknya juga apa aja gitu. Ya. Oke, mungkin dari Bang Denis. Terbalik. Kebalik tuh Bang Ucup, kameranya. Kalau dari saya setuju sih terkait mata pelajaran Aplikom yang berkaitan dengan komputer itu sangat diperlukan di dunia kerja. Terus TABK ya, audit berbantuan komputer, sebenarnya bukan ke teknik auditnya, tapi lebih ke dalam pengoperasian Microsoft-nya itu, aplikasi-aplikasi Microsoft. Jadi di situ harus bisa lah di situ. Dan kayaknya saya yakin lulusan STAN bisa sih buat pengoperasian Microsoft. Terus selain itu, karena kalau saya sendiri job desk saya di pajak ya, jadi mata pelajaran pajak tuh sangat penting buat saya. Saya kayak harus mereview ulang gitu ya, walaupun nggak benar-benar belajar banget karena bisa learning by doing gitu ya. Jadi nge-review kayak PPh 21, 22, 23, 4 ayat 2, dan PPN itu saya review sedikit. Sisanya ya udah learning by doing. Learning by doing menjadi kunci kerja. Karena mungkin akuntansi menurut saya kepake banget enggak, tapi paling enggak membuat kita bisa baca laporan keuangan gitu. Tapi pun walaupun nantinya di tempat kerja ilmunya terbilang baru, lulusan STAN tuh mungkin bisa cepat untuk beradaptasi kali ya. Cepat belajar gitu. Bisa. Oke. Iya, sangat bisa. Ingat kalian kalau STAN harus bangga. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya nih. Overpride nih. Gak apa-apa sih. Ke pertanyaan selanjutnya nih, di tempat abang-abang bekerja nih lingkungannya tuh seperti apa? Mungkin tadi kan udah disinggung tuh welcome dan supportive nih. Tapi ada nggak budaya-budaya yang khusus nih di SKPD masing-masing? Mungkin suasana kerjanya seperti apa, ataupun demografinya seperti apa? Apakah banyak generasi tua atau generasi Z? Seperti apa? Mungkin perspektif orang kan PNS Pemda tahu PNS secara umum nih main Zuma, main Candy Crush, kerjanya santai-santai aja. Itu kalau di kantor abang-abang ini gimana? Saya bahas dari segi demografi ya. Memang di Pemda ini mayoritas 30 ke atas umurnya. Itu juga, Tar?
Iya, betul. Yang kelahiran 90 ke bawah itu, ke atas itu, ke bawah itu yang 90, 91 gitu kan. Itu tuh jarang ditemukan sih sebenarnya. Kelahiran gimana? Yang kelahiran kayak kita yang 99 pokoknya intinya 30-an gitu. Posisiku berubah nih. Oh, tadi aku off cam bentar. Oh iya iya. Ya, maaf. Hmm. Lanjut, Bang. Ya, jadi dari segi gap umur tuh memang kayak agak jauh gitu bagi kita dengan pegawai lainnya. Karena kalau penerimaan CPNS pun Pemprov Banten kayaknya jarang banyak-banyak gitu ya. Dan kalau banyak pun itu formasi guru atau perawat untuk bagian teknis gitu ya. Itu sedikit-sedikit biasanya. Terus terkait budaya kerja. Budaya kerja, kalau buat di tempat saya ya, baik sih. Tergolong baik lah budaya kerjanya. Suasana kerja. Di tempat saya, inspektorat enak suasananya sih. Kalau saya bahas terkait lingkungan, nggak apa-apa ya. Boleh, Bang. Lingkungan Boleh banget. secara umum di Serang gitu ya. Ini menurut saya ada sisi bagusnya. Sisi bagusnya itu dikarenakan Serang ini mungkin masih kota berkembang ya, kota yang berkembang. Jadi di sini tuh living cost masih murah. Dan itu menguntungkan. Jadi dengan yang masalah THP tadi yang bisa dibilang besar gitu ya. Dan living cost yang murah itu jadi kombinasi yang bagus sih. Berarti biaya hidup di sana bisa dibilang terjangkau ya, Bang? Terjangkau. Karena kan kalau kita punya THP yang besar pun kalau living cost juga sama-sama besar jadi endingnya sama aja kan. Gitu. Itu secara lingkungan ya. Dan ya itu masih enak. Mungkin aku mau nambahin sedikit aja nih terkait lingkungan. Jadi buat teman-teman nanti pun di mana aja diusahain itu jangan pernah merasa dirinya itu spesial gitu. Itu sih yang paling penting poinnya kalau masalah lingkungan itu. Karena orang welcome pun kalau kita baik-baik aja orang bakal welcome gitu. Kalau kita emang baik gitu kan. Nggak ada masalahnya sama orang gitu. Tiba-tiba orang pengen itu beda lagi ceritanya gitu. Nah, jadi ketika teman-teman nanti udah masuk nih di Pemda yang katanya notabene bisa main cuma gitu kan. Itu hindarilah pikiran kayak gitu gitu. Karena kita juga bekerja gitu sebenarnya. Kita ada aturan yang juga harus dilakukan gitu buat teman-teman. Jadi kalau di aku sendiri ya di BPKAD itu memang kita itu tuh kalau kita bisa aku bilang ya itu tuh memang kita tuh kayak kejar target gitu. Kayak teman aku tuh di bagian ada di bagian kes daerah dia itu ngurus tentang pinjaman, bantuan keuangan itu banyak ngurusnya dan itu kita juga banting dari duit gitu. Satu lagi ya yang kita tahu. Jadi kalau di lingkungan itu kalian pasti bakal nemuin orang-orang yang dia itu nggak bisa ngasih ilmunya semuanya gitu ke kita gitu. Jadi kita sendiri yang mengamati gitu. Jadi jangan kalian diminta untuk diajari gitu. Usaha ini ada inisiatif gitu, ada dari kita sendiri gitu, mau nyari ilmu. Oh ini kayak mana ya gitu, diliatin gitu. Nanti pasti ada aja orang-orang yang kalau bahasa di stan yang mungkin ya ilmu ya atau side trap gitu kan. Itu ada sebenarnya di dunia kerja. Dan itu bukan hal yang asing gitu dimanapun kita berada. Tapi kalau untuk keseluruhan sih di BPKAD itu di Banten ya khususnya itu enak sih lingkungan kerjanya, enak banget, nggak bohong nih. Bisa disimpulin kerja di Pemda Banten nih menyenangkan ya? Menyenangkan,
Gitu. Menyenangkan banget pokoknya. Karena yang tadi work life balance-nya Iya, ada. betul. Saya merasa itu sih. Mungkin sobat-sobat Pentalks yang dengarnya makin tertarik untuk menempatkan Pemda Banten ke pilihan pertama kali ya. Ayo guys, masuk sini guys. Ketemu sama Bang Denis dan Nanti Kang kalian. Ucup. Ayo guys, nanti ada Mukhtar. Pertanyaan selanjutnya nih, masih berhubungan dengan dunia kantor nih. Di kantor Abang itu ada fasilitas apa aja nih? Mungkin kayak ada daycare-nya untuk seorang ibu nih, Pak. Mungkin ada untuk daycare-nya lain tuh gimana? Kalau dari aku sendiri ya di PKAD itu dulu tuh aku awal masuk tuh masih muda ya. Itu ada pegawai yang mulai akrab nih kayak ngajak kita pada suka main bola nggak? Dia bola lapangan katanya. Bola lapangan itu kebetulan kan nggak ada yang bisa yang lepasnya. Jadi ya udah gitu. Terus untuk ada juga kita basket. Jadi di KP3B itu kan kawasan pemerintah provinsi Banten itu ada kayak lapangan basket juga, ada gor juga. Jadi bisa nyalurin bakat kalian nih yang di olahraga gitu. Nggak usah takut gitu ya. Kalau di basket itu aku pernah dengar di basket itu ada yang bahkan persahabatan nih dengan Pemkot Tangerang misalkan join gitu kayak persahabatan gitu laganya kan. Terus untuk di teman aku itu di Pemda karena lumayan masih muda-muda ya itu ada touring bareng nih touring. Jadi pernah touring ke Bayah. Kalau tahu di daerah Lebak, Bayah, daerah Sukabumi itu ada touring mereka naik motor. Gitu. Jadi itu ada komunitasnya gitu juga kalau touring. Nah, kalau untuk yang itu olahraga, kalau yang suka terkait agama nih misalkan, itu ada kita tuh di Banten kan, kalau ini skes info ya, di Banten itu agama Islam itu kan dia motonya iman dan takwa nih. Jadi buat ASN itu kerjasama dengan kuri-kuri dari Banten itu setiap Senin, Rabu sama Kamis kita ada program tahsin di Albantani, di Mesir Albantani di kawasan itu juga. Biasanya itu para ASN sih yang ikut belajar ngaji bareng gitu. Jadi bisa takut sih kepenuhan jasmani terpenuhi, rohani juga terpenuhi di Banten. Semua bisa disalurkan, insya Allah. FYI nih buat sobat Pentalks yang belum tahu, Bang Ucup nih dulu pegiat MBM ya, Bang? Bukan boleh jelasin. Gitu ya. Ada Allah. Jadi buat teman-teman gitu, yang jadi yang suka olahraga juga bisa, yang suka ini juga bisa gitu. Semua salurkan sih kalau aku, yang penting pandai bergaul aja gitu. Insya Allah bisa sih, lingkungannya mendukung kok. kalau untuk kajian mungkin bisa bareng Bang Ucup kali ya yang cowok-cowok. Bahas yang lain. Oke. Mungkin dari Bang Denis gimana, Bang? Fasilitas di Bang Denis, SKPD Inspektorat. Ada tempat gym. Iya, ada inspektorat punya alat-alat gym ya. Gitu. Tapi kalau untuk yang fasilitas umum ya, kayaknya cukup memfasilitasi ya. Iya, ada kok tempat olahraga kan, sport center. Iya, ada sport center, ada gor juga, lapangan basket ada, lapangan futsal ada. Bener ada. Serius, nanti kalau kalian orang Serang ya, main ke Serang, nanti menilai KP3B. Namanya KP3B nanti itu. Singkatannya apa tar? KP3B. Kasih tahu. Kawasan Pemerintahan Pusat Provinsi Banten. Nah, itu tuh lengkap, ada fasilitasnya juga. Salah tar. Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten. Terbalik. Ya, itu pokoknya tempat yang terkenal di Serang. Oh, itu umum atau untuk PNS Pemda Banten doang? Itu terbuka untuk umum, tapi memang itu lokasi kawasan kantor-kantor Pemda. Oh. Dulu waktu ini ya, waktu aku dengerin pegawai itu waktu sebelum lapangan
Agustusan tuh banyak lomba di sini. Jadi kayak ada lomba futsal, kayak porseni lah, porseni gitu, porseni gitu kan. Ajang lomba untuk 17 Agustusan. Kita juga nggak, walaupun pegawainya tua-tua ya mungkin ya, tapi jiwa-jiwanya muda-muda loh, jangan salah di sini. Banyak juga yang suka biker nih, ibu-ibunya, ibu-ibu apa suka sepedaan tuh sampai bendungan Sindang Bela ya namanya. Nah itu juga banyak komunitasnya gitu, jadi nggak usah takut gitu. Aman lah kalau untuk nyari bakat kayak olahraga sama kayak gitu, insya Allah banyak jalan di sini. Kenapa? Nah gitu. Jadi buat Sobat Pentalks nggak perlu khawatir nih ya, kalau misalnya penempatan di Pemda Banten banyak tempat untuk menyalurkan hobi ya Bang? Mau Ya, dan di kita tuh olahraga, potensi untuk pembangunannya masih sangat besar gitu. Kedepannya jadi akan makin maju lah. Ntar lagi Banten ada studio ya, sebelah itu studio Banten ntar lagi. oh siap. Stadion, studio. Stadion. Kenapa gobloknya ya, astagfirullahaladzim. Nah itu, sangat takut nih. Oke. Boleh ke pertanyaan selanjutnya nih ya Bang. Entah setelah wisuda kan nggak langsung kerja nih, kayak Abang tuh kan nunggu Februari dulu ya, dari wisuda bulan Oktober kan ada waktu kosong tuh. Nah itu ada nggak yang perlu disiapin oleh kita Sobat Pentalks, kayak dari soft skill ataupun hard skill yang mungkin berguna buat dunia kerja? Mungkin dari Bang Denis. Komunikasi kali ya. Skill berkomunikasi itu menurut saya penting sih untuk di dunia kerja itu. Kayak bagaimana kita berkomunikasi dengan pegawai lain, gitu itu penting, dengan atasan itu kita harus bisa ya. Itu penting. Lalu terkait yang tadi skill komputer itu penting sih itu. Iya, itu juga betul. Aku juga setuju sih. Kayak kalau kalian nih, yang terpenting tuh jangan banyak ngeluh nih kalau masalah penempatan yang lama keluar nih ya. Ini dulu zaman aku nih, serius. Ini serius nih. Sampai di Sun Manifest kali ya, Bang? Iya, nikmati dulu aja gitu. Kalau kalian ini masih masa free time nih kan, belum ke dunia kerja gini. Lakukan aja yang kalian suka. Misalnya kalian sukanya masak nih, nambah atau nanti ngekos kan. Lagi aja hobi masak kalian. Siapa tahu bisa berguna kan nanti kerja masak. Terus tadi kayak dibilang Bang ini juga ilmu komunikasi, ilmu bahasa ya gitu ya, komputer gitu kan. Itu dipentingin sih. Jadi selama kalian nunggu penempatan nih, yang penting tuh jangan stres aja gitu, jangan stres. Nanti kan stres di rumah, jangan nunggu kapan penempatan ya kan, kayak aku dulu ya kan. Pengalaman ya Bang? Iya, pas udah kerja, linkinnya apaan waktu luang ada ya kan. Maksudnya luang yang bisa balik ke rumah gitu kan. Nikmati aja dulu prosesnya gitu. Jangan banyak ngeluh sih. Dan banyak belajar komunikasi, komputer, dan ilmu-ilmu yang lain berguna lah. Bergaul sama orang gitu ya, memperbanyak relasi itu penting sih. Apalagi kalau penempatan di sini ya. Kayaknya gitu. Iya nih, atau mungkin mau coba belajar bahasa Sunda kali ya, bahasa Sunda. Mungkin bisa belajar nih. Bahasa Sunda di sini karena di sini Banten ini dulunya bersatu sama Jawa Barat ya, jadi kayak masih satu suku kali ya, walaupun sebenarnya mereka ngerasa bukan orang Sunda karena mereka merasa beda gitu. Tapi di sini bahasa Sunda sih, Sunda dan ada bahasa Jawa Serangnya sedikit gitu. Itu bahasa Sunda untuk bersatu dengan masyarakat itu penting. Kalau Bang Denis mungkin nggak terlalu butuh penyesuaian kali ya karena sama-sama Sunda ya. Iya, karena saya di Bogor udah terbiasa dengan bahasa Sunda, jadi pas masuk ke sini cukup bisa berbaur dengan masyarakat gitu. Dan pegawai juga, karena pegawai di sini pun memang banyaknya orang-orang lokal. Jadi pegawai PNS di sini tuh bukan orang-orang dari luar daerah gitu, banyaknya orang-orang lokal. Tapi tidak membuat orang yang dari luar lokal merasa jadi tidak bisa membaur, enggak kok.
tetap bisa. Ini Mukhtar dari Medan di Pemda Banten yang notabene-nya banyak orang lokal, dia bisa menyesuaikan diri, bisa beradaptasi di sini dan bisa berkinerja dengan baik. Iya, BTW ini ya, kan aku Ya gimana tuh Bang? pendatang nih. Jadi tuh aku tuh awalnya itu dari Medan nih, kenalin kan. Kebetulan ada yang kenal nih, satu pegawai aku tuh orang Medan. Nah, karena aku akrab dengan pegawai ini, aku diajakin nih ke Cilegon. Di sana itu dikenalin namanya tulang, namanya ini. Pokoknya banyak lah orang dari Medan di Cilegon kan. Nah, jadi tuh intinya itu kalian pandai-pandai aja satu gaul gitu. Jangan minder gitu kalau kalian tuh bukan orang sini gitu. Di kita juga dari 20 orang itu ada kok yang orang Jawa gitu ya, dan dia bisa beradaptasi dengan baik di sini. Jadi kita nggak berarti kita tidak rasis. Nggak rasis gitu loh. Kayak aku nih, aku orang Medan asli kan, dia skip bilangnya, tuh mah cocok sama orang ini kalau Sunda di sini, kan Sunda sini agak ngegas ya Sundanya ya. Jadi katanya kayak gitu di apa lah namanya perpaduan budaya gitu. Terus aku juga ngerasa nyaman aja sih di sini, alhamdulillahnya gitu. Nggak merasa teriniin, walaupun meskipun kadang-kadang ya kalau kita bahas Sunda kan orang ngomong kan, ini ngomong apa sih? Tapi lama-lama kebawa gitu. Mungkin udah pakai logat. Udah bisa bahasa Sunda Bang? Belum ya, tapi logatnya bisa. Gitu. Udah mulai paham kok orang ngomong. Terus kayak pakai logat mungkin G ya. Logat Serang itu ada bahasanya, G itu artinya dong ya. Nah itu pakai bahasanya G, cobain G. Udah mulai kepake. Udah mulai terbawa arus ya Bang. Jadi itu sih mereka memang welcome gitu, dan mereka enak kok gitu. Orang-orang Serang ini alhamdulillah gitu. Jangan usah takut ya kok dari pendatang. Gak usah takut, gak bisa menyesuaikan diri dengan kondisi di sini. Ini masih Indonesia. Karena mungkin kita tuh bakal ada pertimbangan mungkin ya, kalau saya yang bukan orang situ, penempatan di Pemda itu, apakah kita bisa beradaptasi dengan baik, itu mungkin bakal kepikiran ke situ. Mungkin bakal ada pikiran gitu. Karena dulu saya juga sempat mikir, kalau saya yang terbiasa dengan budaya Sunda terus milih misalkan Pemda Jatim gitu yang notabene-nya Jawa ya, apakah saya bisa beradaptasi dengan baik gitu. Saya sempat kepikiran kayak gitu. Mungkin salah satu pertimbangan Sobat Pentalks memilih perempatan tuh mungkin kayak aku nih misal di Medan nih, terus ada buka instansi Pemda entah di Pulau Kalimantan atau Sulawesi, dan aku tuh nggak ada saudara sama sekali di sana, tuh mungkin jadi pertimbangan kali ya, apakah bisa survive di sana apa enggak, berkembang apa enggak gitu. Tapi untuk di Pemda Banten, dulu tuh aku nggak punya sama sekali kenalan saudara itu, karena aku satu pegawai itu kenal dan lumayan dekat, jadi dia tuh membuat aku tuh kayak masih di rumah gitu. Jadi dia tuh kenalin, ini tulangku loh harganya ini, satu rahmi ke sini gitu. Itu sih untungnya kemarin itu, alhamdulillah. Jadi kayak aku ngerasa nggak aku sendiri di Banten gitu. Banyak juga orang-orang Medan, apalagi di Cilegon tuh lumayan banyak di Cilegon. Sekitar berapa jam? Setengah jam dari sana. Itu sih. Jadi nggak usah takut ya. Nggak usah takut nih Sobat Pentalks. Oke, kita ke pertanyaan agak serius nih. Untuk jenjang karir di sana nih Bang, di Pemda Banten, untuk lulusan PKN-san tuh bagaimana? Jenjang karir, ya menurut saya terbuka sih semuanya. Terbuka, maksudnya tidak mesti karena kita lulusan STAN karir kita bakal bagus atau bakal tersendat, enggak, tapi itu tergantung individu masing-masing gitu ya. Apakah dia mau terus berkembang, apakah dia mau terus mengupgrade pendidikannya gitu ya. Jadi terbuka lebar untuk semua, mau dari lulusan STAN, mau lulusan IPDN, mau lulusan umum, terbuka, punya kesempatan yang sama. Kalau paling memang ya, karena mayoritas di sini tuh lulusan sarjana, jadi mungkin kita kayak agak ketinggalan satu langkah gitu ya, lulusan D3 tuh ya. Dan kita harus ngejar sarjana untuk baru kemudian bisa sejajar gitu ya dengan mayoritas pegawai yang lain yang memang banyaknya sarjana. Dan itu kayaknya bukan jadi permasalahan di Pemda Banten doang, tapi mungkin di semua non-Kemenkeu ya, karena
non Kemenq mungkin memang banyaknya penerimaan sarjana gitu, bukan penerimaan D3. Itu sih. Iya. Tapi it's okay sih. Oke. Kita insya Allah terbuka sih kalau kalian pernah baca berita yang masalah yang para dinkes ya kalau tidak salah ya, itu beritanya gede ya. Kemarin itu yang mundurin diri, kan itu ada seleksi open bidding ya, terbuka untuk siapapun. Kalau aku lihat itu mah yang kemarin itu banyak kayak orang-orang dari BPOM, Pemkot Tangerang juga daftar ikut. Dari BPKP juga ada yang masuk satu. Dari eselon 4 di sana. Eselon 3 apa ya? Bahkan dari luar Banten sendiri aja mereka sempat terbuka gitu ke kita-kitanya, apalagi yang memang kalian tinggal dan tumbuh di Pemprov Banten itu sendiri gitu loh. Dan memang tadi ya kalau terkait memang dihubung-hubungkan dengan kita lulusan STAN gimana karirnya, udah terbukti. Buktinya sekarang inspektur kami lulusan STAN. Terus Sekda, PLT Sekda lulusan STAN. Sekretaris BPKD lulusan STAN. Jadi Sobat Pentalks nggak perlu takut kali ya. iya, udah punya, kalian tuh di STAN itu ya, udah punya value loh. Jadi jangan takut. Lulusan STAN itu udah punya value kalau di sini ya, di Pemprov aku itu, di Pemprov Banten. Jadi dari mana? Dari STAN. Oh, tahu orang gitu. Udah ada value lah kalian. Dan gubernur pun menotis kita gitu ya. Gubernur yang sekarang, pernah saya diceritain pegawai gitu, saat dia rapat dengan gubernur nanyain gimana lulusan STAN, bisa kerja gak? Dan pegawai itu menjawab dengan iya, intinya bagus gitu, bisa bekerja dengan baik. Iya, jadi dia bukan overpride, lagi dia bukan overpride ya teman-teman. Jadi enggak. Sobat Pentas ini semangat tuh, jadi jangan minder gitu loh. Dimanapun yang berada, itu ada value lulusan STAN gitu. Jadi jangan takut berkreasi gitu. Pasti ada jalan. Sip. Berarti jenjang karir bisa dibilang cerah ya, Bang? Tergantung kepada individunya, apakah dia mau berkembang atau tidak, gitu ya. Betul. Tadi kita udah bahas dari karir nih. Mungkin sekarang tuh kita ke pertanyaan mengenai pendidikan. Adakah kesempatan untuk melanjutkan pendidikan buat lulusan STAN di Pemda Banten? Ada sih, tapi memang kalau untuk tugas belajar lanjut ke D4, sepertinya belum ada MOU. Kalau sampai saat ini ya, kalau kita tugas belajar ke D4 STAN itu belum ada sama sekali info. Cuman biasanya para pegawai menyarankan izin belajar. Dan memang yang umum di sini itu izin belajar, bukan tugas belajar yang umum di Pemda Banten tuh ya. Kalau pegawai biasanya izin belajar aja. Dan kalau nggak salah setelah kita setahun, ini kan CPNS ya? Nah, bener. Kalau kita tuh setelah PNS udah bisa langsung ajuin izin belajar. Udah jadi statusnya PNS. Pokoknya status PNS udah bisa izin belajar. Berarti 1 tahun dong? Betul. Iya. Kurang lebih 1 tahun. Berarti Kita juga tahun depan ya. Udah rencana kita setelah PNS mau langsung izin belajar nih. Mau kemana tuh? Mau kemana? Ya di Serang aja lah. Serang aja gitu. Yang penting ijazahnya diakui, terus berhubungan dengan keilmuan kita. Yang penting itu sih. Izin belajar nanti kalau ada PI, penyetaraan ijazah kita ikut supaya bisa langsung ke 3A. Oh, berarti nggak nunggu 2 tahun kayak yang aku dengar nih kan harus CPNS ada ya, 1 yang 2 tahun, tahun harus ya. PNS 1 tahun. Lembaga atau Pemda yang ada aturan tersendiri kali ya. Itu kebijakan masing-masing instansi. Gitu. Tapi untuk Pemda Banten untuk izin belajar bisa setelah PNS pokoknya. Bisa. Berarti 1 tahun bisa langsung lanjut kuliah S1 ya, Bang? Bisa. Mantap. Dan pilihan di mananya itu bebas berarti ya? Bebas. Yang penting dia akreditasi sama BKD-nya. Akreditasi. Sama itu. UT berarti bisa ya berarti? Bisa. Di Pergubnya ada. Izin belajar itu ketentuannya tidak boleh pembelajaran jarak jauh kecuali universitas terbuka. Berarti UT boleh. Saya udah baca. Ini inspektur kita udah baca berarti ya udah. Bilang gitu ya. Kalau boleh tahu pilihan perguruan tingginya apa aja tuh Bang? Kalau berarti nggak boleh PJJ selain UT? Di sini banyak sih. Banyak ya. Tapi swasta. Kalau Untirta itu dia menerima ini lagi. Udah nggak ada ekstensi. Nggak ada ekstensi lagi kalau Untirta sekarang. Kayaknya hampir semua PTN kayaknya nggak ada itu lagi.
Mungkin kalau di UI masih buka. Kalau UI masih ada. Tapi kan capek kalau bolak-balik Serang Jakarta. Walaupun cuma 2 jam. Masih ada. Jadi ya di swasta nggak apa-apa. Yang penting kalau kata RS Puma tahu nggak? Ya itu masih. Kalau kalian ini yang ingin dalam ilmu dalam, nggak apa-apa S1 di swasta pun ya nggak apa-apa. Karena underlying kita stan D3 stan. Apa? Sebenarnya orang tahu kan alumni stan gitu. Dan kalau kan misalkan mau lanjut nih ke apa gitu ke S2. BTW aku pernah dengar ada orang S2 luar negeri itu Australia ya. Tapi dia sebagai ajudan wagub, ajudan ibu gubernur dia nggak. Dia S2 di Australia, lulusan IPDN, kalau tidak salah lulusan IPDN, dia masuk S2 di Australia gitu. Jadi kalau untuk keluar mah pasti ada jalan gitu. Yang penting siapa nih yang merekomendasiin kamu nih untuk S2 ke luar negeri gitu. Rekomendasinya itu kayak penting sih kalau bagi kalian gitu yang memang dia esensial dan butuh nih kita di Banten ini. Dan kalau nggak salah itu aku pernah dengar cerita juga di Bapeda, namanya perencanaan daerah Provinsi Banten itu ada fungsionalnya kan, fungsional perencana. Itu tuh kalau tidak salah ada juga dia tamatan S2 dari Belanda gitu. Ya, jadi aku kurang tahu sih gimana kemarin itu aku nanya, tapi aku pernah dengar gitu. Karena teman aku orang Bapeda kan, ada kenal Bapeda juga gitu. Jadi kalau untuk yang pengen dreams-nya itu pengen menimba ilmu setinggi ini kan gitu, yang pengen keluar negeri juga, insya Allah pasti ada jalan juga sih, insya Allah. Jadi jangan takut gitu. Tinggal kita aja nih pandai-pandai menempatkan diri. Jadi itu kalau kata kepala badan aku ya, semenjak aku masuk, pintar itu nggak cukup. Jadi itu yang cukup itu pintar-pintar. Jadi itu pintar itu harus 2 pintarnya, hanya 1. Pintar-pintar. Pintar komunikasi, pintar-pintar menempatkan diri. Jadi itu kan harus itu berguna sekali sih bagi kalian itu. Jadi pintar itu nggak hanya 1 ya, harus 2 pintarnya. Pintar, pandai-pandai dalam melakukan sesuatu, pandai-pandai dalam komunikasi gitu. Sangat terbuka luas. Terbuka juga banyak kok juga yang ini. Izin mengkonfirmasi nih Bang, tadi kan setelah 1 tahun CPNS sudah boleh langsung lanjut S1 nih. Itu nunggu dari persetujuan kepala kantor atau atasan kita dulu nggak? Atau langsung boleh lanjut? Maaf, bisa diulangi tadi patah-patah suara. Oke, maaf. Izin mengkonfirmasi lagi itu. Apakah harus ada izin dari kepala kantor lagi ya untuk lanjut S1 atau boleh langsung setahun setelah CPNS? Ya, jadi tentunya supaya izin belajar kita diakui, jadi harus diproses, harus ada persetujuan dulu dari instansi SKPD masing-masing, baru nanti diurus ke Badan Kepegawaian Daerah gitu. Jadi izin belajar kita bisa diakui. Bukan sekedar cuman kita kuliah S1 gitu lanjut, tapi kita tanpa ada persetujuan dari Pemprov itu jadi kayak bukan percuma sih, ilmunya mungkin bisa bermanfaat, tapi secara administrasi tidak bisa diakui kalau tidak ada izin gitu. Berarti perlu izin juga ya Bang? Perlu tetap itu. Tapi kayaknya welcome kalau kita. Tapi gampang kok selalu, karena itu izin belajar itu kan hak pegawai ya, jadi nggak bakal sih dipersulit atau gimana. Di tempat aku nih di BPKAD ya, maksudnya di tempat aku itu para ibu sekban juga, ibu kepala badan aku tuh merekomendasiin kalau itu disuruh lanjut gitu untuk kuliah. Cuman memang kalau untuk tugas belajar, karena kita ini OPD-nya esensial gitu kan, melayani OPD lain dalam bidang keuangan, jadi kita itu disuruh untuk ini aja, izin belajar aja, nggak tugas belajar, ya sambil kerja gitu, nyambi kerja gitu kan. Jadi gitu kata kepala badan. Cuman kalau dari kepala badannya aja udah nyuruh kalau kita itu karena masih muda nih ya, kita masih muda, masih banyak peluang. Ya stop mangga kalau mau ini kuliah lagi. Kita tuh selain didorong-dorong buat segera lanjut kuliah, juga didorong-dorong segera nikah. Jadi lingkungan itu, lingkungan itu supportif kan Banten kan.
didorong kuliah, iya, didorong nikah, iya nih, coba bayangin coba lingkungannya kayak gitu. Sangat suportif ya. Suportif gitu. Yang kita nggak mikir aja bisa suportifin sama mereka. Suportif dan positif katanya. Ayo lagi, udah ini katanya, udah kerja, bakal lagi. Bayangkan. Ya, kuliah aja support gitu. Ya jangan takut kalau masalah itu. Nah, masih seputar pendidikan nih Bang. Ada nggak nih beasiswa dari Pemda Banten gitu untuk melanjutkan pendidikan? Ada, tapi biasanya untuk S2 ya. Untuk S2 ya. S2. Ada beasiswa ada. Jadi kalau beasiswa itu sifatnya tugas belajar itu. Ya tugas belajar kita ada yang bilang yang ke Australia itu yang ajudan Bu Gubernur. Oh benar ya. Kemarin itu yang anak IPDN, dosen IPDN dia. Inspektorat juga ada beberapa tuh yang fungsional ya. Fungsional auditornya yang dia tugas belajar S2-nya. Tapi memang umumnya izin belajar sih. Paling umum. Jadi buat sobat-sobat Pentalks nih yang bingung penempatan, mungkin salah satu pertimbangan utamanya adalah pendidikan bisa melirik Pemda Banten. Karena kesempatan untuk melanjutkan S1 cukup 1 tahun ya Bang, 1 tahun CPNS. Pokoknya setelah PNS. Yang penting SKKN PNS ya, SK-nya PNS. Dan ada beasiswa juga, jadi sangat-sangat. Tapi kalau izin belajar itu, iya. Oh, ya. Kalau izin belajar mah kita kerja iya, kuliah iya. Jadi nggak usah takut nih, jangan ini mikir lagi kalau di PMD itu main Zuma, main ini tuh buang-buang hati kan gitu ya. Nggak main Zuma sih, main lain. Nih. Main angka, nanti kan angka. Okay. Main angka ini konotasinya bisa negatif, bisa positif nih. Maksudnya main angka biar kayak balance kan, ini juga laporan keuangan. Oh iya. Loh. Oke. Untuk pendidikan ada yang mau ditambahin lagi nggak nih Bang? Cukup sih kayaknya itu tadi. Dari Bang Denis ada yang mau ditambahin lagi? Cukup sih. Cukup ya. Oke. Mungkin dari pendidikan nih udah nih, kita lanjut ke sistem mutasi di instansi Pemda Banten. Mutasinya mungkin karena ya Pemda Banten ya mungkin di provinsi itu aja kali ya. Antar SKPD itu bisa kali. Antar SKPD itu mungkin antar SKPD. Jadi misalkan saya dari atau mutar gitu dari BPKAD mutasi ke inspektorat itu mungkin. Dia nggak mau contohin dia nggak mau dari inspektorat si Denis mah. Kalau boleh tahu tuh jadwalnya itu emang ada giliran gitu atau gimana? Enggak pasti. Enggak pasti. Tergantung apakah Pemprov Banten pengen ngadain penyegaran pegawai sehingga harus dirotasi, tergantung enggak. Berarti ada mutasinya antar SKPD ya, Bang? SKPD aja. Tapi biasanya kalau udah jadi fungsional ya, kalau misalkan di inspektorat tuh fungsionalnya auditor, kalau udah jadi auditor itu ya udah berarti di inspektorat terus selamanya. Karena kan emang fungsional auditor cuma ada di inspektorat, jadi gitu. Biasanya yang kena mutasi itu ya level pejabat eselon dia gitu. Atau ya staf pelaksananya. Kayaknya Bang Denis pengen tetap di inspektorat nih sampai nanti-nanti ya. Buat sekarang ya. Aku juga nggak mau pindah sih. Itu nyaman sih. Nyaman sih. Nyaman. Tapi kalau udah nyaman tuh mau pindah tempat lain tuh kayak mager gitu. Benar. Jadi karena sistem mutasi di Pemda Banten ini ya udah karena ya cuman di lingkup SKPD aja, antar SKPD, alias kita nggak sampai keluar daerah gitu ya. Atau misal, jadi kita tuh untuk menetap tuh bisa gitu di sini. Karena antar SKPD aja, walaupun bisa juga sih kita kena mutasi ke UPT, unit pelaksana teknis. Itu tuh kayak cabang dari suatu SKPD. Misalkan di Bapenda ya, itu ada UPT Bapenda Serang, Tangsel di tiap kota gitu ya, Provinsi Banten. Tapi yang jelas gak bakal keluar dari Provinsi Banten. Iyalah, nggak. Iya. Tapi kalau ke Pemda lain tuh ada kemungkinan nggak, Bang?
Pemprov lain? Kalau dari kitanya mengajukan bisa, tapi kalau dari secara dipindahin enggak sih. Oke. Dari Bang Ucup ada mau nambahin nggak Bang? Kalau aku rasa sih cukup ya. Tadi yang dipisahkan itu. Untuk poin ini ya. Ini cukup sih. Kalau yang terkait tentang apa tadi mutasi-mutasi gitu. Biasanya yang kalau mutasi itu kalau aku kalau staff ya paling rollingnya di antara bidang-bidang di itu aja sih di OPD. Oh, ya, jadi masih di SKPD itu. Di SKPD itu misalkan aku bidang akuntansi, pindah ke bidang anggaran nih misalkan, jadi biar makin akrab. Masih di kantor yang sama jadinya ya. Jadi nggak pindah sampai SKPD lain, kecuali emang dia lagi pindah nih gitu. Atau memang lagi ada penyegaran itu, penyegaran pegawai jadi dirotasi. Tapi jarang sih. Oke. Kita lanjut lagi aja ya Bang. Tadi kan udah disinggung tuh sama Bang Ucup kalau lingkungan kantornya sangat suportif tuh. Baik dari pendidikan ataupun disuruh nikah. Untuk di Pemda Banten ini ada kebijakan mengenai nikah nggak nih di instansi di Pemda Banten? Misal boleh nggak satu kantor, satu SKPD nikah gitu? Yang jelas kalau satu Pemprov masih boleh. Misalnya kita sama-sama Pemprov Banten ya, itu jelas boleh. Tapi kalau untuk apakah di SKPD yang sama boleh, itu kayaknya beda-beda deh. Soalnya saya dengar ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh. Jadi kalau misalkan nggak boleh tuh, jadi kalau kita nikah dengan yang satu SKPD, yang salah satunya bakal dipindahkan ke SKPD lain. Saya dengar gitu. Tapi ada juga yang bilang nggak apa-apa boleh. Yang penting beda bagian gitu. Beda bagian, masih SKPD yang sama tapi beda bagian gitu. Nah, iya, aku juga masih simpang siur itu kabarnya. Nanti lah kalau Mukhtar udah di-reviewin Mukhtar. Laluan bos. Jadi gitu, udah ada Bang. Yang beda itu ya satu kan tetap boleh ya. Cuman kalau untuk satu kantor ini juga belum tahu nih. Masih beda-beda. Tapi kalau kayak mau sama yang kantor itu pun kayaknya nggak bakal sih kantor. Kita kayak bakal sih. Kalau aku nggak tahu semua. Masih ada pegawai lain, jodoh itu gak masih harus sesama lulusan, Son. Tapi kan udah berkeluarga semua, cuy. Gimana sih, Denis? Tapi kalau satu kantor itu, kami belum nemuin aturan yang berlaku sih. Kalau misalkan gimana? Apakah boleh tetap satu kantor orang-orangnya, atau bahkan dipindahin nih, ngalah salah satunya gitu kan? Itu belum tahu kami. Nanti mungkin ini saya nyoba dulu ya. Kita doakan ya ini. Pelanggaran. Kan nyoba dulu, Den. Kan jangan coba-coba. Pelanggaran. Astagfirullahaladzim. Oke. Ada yang mau ditambahin lagi nggak, Bang? Tentang kebijakan pernikahan nih? Nggak ada sih, udah cukup. Nggak ada ya, cukup ya. Kenapa? Itu mah jadi. Oke. Kita ke pertanyaan selanjutnya nih. Dan ini udah masuk ke 2 pertanyaan terakhir nih. Aduh, nggak terasa. Udah 2 jam, 1 jam setengah. Nyaman banget ya. Pertanyaannya ini nih. Untuk sobat-sobat Pentalks nih, yang lagi bingung nih mau penempatan pilih di mana, dari abang-abang nih, kenapa sih harus milih Pemprov Banten? Apa kesempatan yang bisa didapetin di sana? Mungkin dari saya boleh ya. Jadi kalau menurut saya, kenapa harus apa yang menjadi poin lebih gitu di sini? Itu satu terkait menetap ya. Bagi yang, karena kan ada orang tuh yang preferensi milih penempatan tuh pengen menetap, gak mau mutasi-mutasi gitu ya. Maka Pemda Banten bisa jadi pilihannya. Terus kedua terkait THP ya. Termasuk di sini termasuk besar, jadi itu tentu
jadi poin yang bagus gitu ya. Terus terkait masalah biaya hidup. Biaya hidup di Serang di sini tuh masih tergolong standar normal, nggak mahal. Jadi itu bisa jadi pertimbangan juga. Terus terkait masalah kerelevanan basic pendidikan kita dengan instansi Pemda Banten ini menurut saya cukup relevan karena Pemda Banten ini kan kayak jadi umum ya, dia jadi bukan kalau kementerian kan misalkan kementerian X gitu, maka dia teknis gitu terkait X gitu core bisnisnya. Tapi kalau Pemda Banten dia kayak untuk lulusan STAN tuh masuk gitu semuanya ya. Apalagi kalau dapat dinas-dinas yang kayak inspektorat, BPKAD, Bapenda, itu memang sangat relevan sekali. Dinas pendidikan, kayak teman saya ada yang masuk situ kan, 2 orang, itu tetap ditaruh di bagian keuangan, ditaruh di bagian yang relevan dengan pendidikan kita, gitu. Terus kalau dilihat-lihat dari pejabat-pejabatnya gitu ya, kayaknya nggak mesti pejabat dengan basic pendidikan yang teknis harus memegang SKPD yang teknis juga gitu. Jadi terbuka gitu, misalkan saya basic pendidikannya akuntansi, mungkin suatu saat saya bisa aja gitu ngisi jadi kepala pariwisata mungkin ya. Jadi itu bisa aja gitu, gak mesti harus orang yang dengan basic pendidikannya teknis maka dia harus megang yang teknis gitu, gak mesti. Tapi yang kita lihat yang gak berhubungan secara pendidikan pun kita bisa mengisinya gitu, selama emang kita berkapabilitas gitu ya. Itu sih. Jadi terus kan dengan Pemda yang sifatnya menetap ini ya, secara umum kita lebih mudah gitu untuk merencanakan masa depan kita loh. Jadi kita kayak, karena estimasi awal kita penempatan di sini tuh kita bakalan penempatan di sini sampai pensiun. Ya udah, jadi di Pemprov Banten aja gitu estimasi awalnya kan. Bukan estimasi deh, asumsi awal. Asumsi awal kita bakalan menetap terus di Pemprov Banten sampai pensiun, maka kita bisa dengan cepat gitu mengatur-ngatur rencana ke depan kita, kayak misalkan beli rumah gitu, atau kita nikah kali ya. Nah mungkin terus jadi poin penting juga ya, karena kalau laki-laki di Pemprov Banten mungkin jadi bisa narik ceweknya yang di luar daerah gitu, bisa narik supaya ikut ke penempatan suami. Teman-teman, jadi bisa bareng gitu kan, bisa satu daerah gitu ya. Langsung ngejerek nih Sobat Pentalks nih. Langsung semangat. Katanya gitu kan, katanya kan istri bisa ikut suami ya. Maka kita yang di Pemprov Banten ini jadi poin lebih, poin plus gitu. Karena suaminya menetap. Tuh. Jadi ya aku juga sih sama kayak gini sih tuh. Itu paling penting loh yang masalah menetap tadi itu loh. Karena aku jujur nggak suka mutasi gitu, apalagi kalau udah berkeluarga gitu. Kan kita mikirnya jangka panjang ya. Itu kan teman-teman. Itu satu. Terus yang kedua tadi karena Banten ini tadi yang di awal singgung masih provinsi muda ya, tahun 2000 terbentuknya, 2021 berarti masih ada langkah nih berbenah untuk berbenah lebih baik gitu. Potensi itu masih ada besar gitu. Sangat besar untuk berkembang lagi gitu kan buat teman-teman nih. Jadi nggak ada segalanya itu instan gitu untuk jadi yang terbaik gitu kan. Nah, jadi teman-teman di sini tuh nanti suatu saat tuh mungkin bakal terkenang gitu. Oh dulu pas zaman saya itu Banten tuh gini, sekarang udah maju ya gitu. Ini sebuah kebanggaan gitu loh ketika melihat provinsi yang kita iniin tuh ternyata makin maju dengan adanya kita gitu kan, kebanggaan gitu. Beda halnya dengan ketika teman-teman masuk memang udah maju sekian gitu, udah maju duluan gitu tempat teman-teman bekerja gitu. Jadi kan
beda ya perasaannya gitu kan. Terus apalagi ya tadi lingkungannya juga nyaman, apa namanya, lingkungan biaya hidupnya juga termasuk irit ya kalau di Jawa ya di Serang ini. Cuman aku rasa sangat ini tidak kayak di Bintaro dulu loh, dicoba kalau di Bintaro itu ya. Di Serang kita bisa saving juga lumayan. Buat teman-teman nyalurin hobi juga bisa gitu. Intinya gitu sih, jangan, dan tolong ini Mbak, aku ingatkan berkali-kali sih, jangan memindset itu sesuatu hal yang teman-teman tuh belum ada di situ gitu loh. Misalkan mindset tadi Pemda itu main cuma gitu kan. Cuma sebenarnya tergantung kitanya aja. Zuma ya? Iya. Zuma maksudnya? Iya. Zuma yang kodok itu? Iya. Nah, cuma gitu kan. Nah, malah kita nggak cuma loh. Kita intinya gitu sih. Jadi jangan takut. Karena kan kita yang bikin takut itu kan karena kita udah negatif duluan kan. Coba awalnya positif gitu. Kayak tadi Dennis nih awalnya banyak kan positifnya. Pokoknya enak sih. Secara lokasi kita tuh Banten karena bertetanggaan sama Provinsi DKI. Itu jadi menurut saya kedepannya bakal sangat men-trigger kemajuan ya. Jakarta cuma 2 jam loh dari Banten loh. KRL itu bisa ngomongin ke ini lewat Merak KRL-nya. Tapi di Rangkas Bitung. Rangkas Bitung, terus dari Rangkas Bitung naik KRL di sel gitu kan dari Rangkas Bitung ke Merak. Jadi kita aksesnya aja juga ke Jakarta juga dekat gitu. Jadi misalnya mau main ke Jakarta tuh masih masih dekat lah ya hitungannya ya. Pelabuhan Merak juga dekat. Apalagi coba yang pemerintahannya. Intinya kalau pengen penempatan menetap, THP besar, terus relevan dengan basic pendidikan, Pemprov Banten bisa jadi pilihannya. Speechless ya dengerinnya. Nah, tadi kan udah dijelasin tuh sama Bang Denis dan Bang Ucup, kenapa sih Sobat Pentox harus milih Pemda Banten. Nah, dari abang-abang ada nggak nih pesan-pesan untuk calon lulusan 2021 terkait penempatan? Terkhusus yang kayaknya agak underestimate gitu ya. Padahal menurut saya itu nggak selalu gitu, bukan sesuatu yang pasti karena dia penempatan Pemda pasti gini intinya yang hal-hal underestimate lah, hal-hal yang negatif gitu ya. Mungkin karena pertama kali nggak sih Bang penempatan bisa di juga Pemda, jadi orang nggak tahu gitu. Nah untuk sekarang karena SK 17 udah masuk ke Pemda ya. Kita ini udah percobaan nih di sini nih, udah magang di sini. Nah, istilahnya percobaan di sini. Nah, jadi kita bisa ngasih review untuk Pemda kita, Pemprov Banten ini baik kok, cukup baik. Tidak seperti yang di underestimate-kan. Iya, itu pesannya. Kalau aku ya buat adik-adik yang masih menunggu penempatan, yang masih belum tahu nih apa saat ini lakuin aja yang adik-adik suka nih. Tetap improve skill adik-adik, misalnya suka bahasa, ya udah lanjutin belajar bahasanya. Yang suka masak, lanjutin masaknya. Suka main basket atau main bola, lanjutin bolanya gitu. Dan nanti ketika udah tahu penempatan yang kemarin tujuannya, tetap banyak berdoa ya. Ini sekali lagi ini penting loh. Doa. Terus karena kalian itu udah usaha kalian kan udah usaha nih teman-teman nih. Nah sekarang saya tinggal doa lagi, nggak belajar lagi nih buat teman-teman. Itu jangan lupain loh. Ya kayak gitu. Terus dan yang penting jangan pernah sombong. Jadi ketika teman-teman nanti aku nggak tahu ya, setahu aku yang di 2018 udah milih kan teman-teman ya awal masuk ya. Iya, tapi nggak jelas sih sekarang gimana gitu. Nanti ya intinya tuh aku kurang tahu sih kalau kalian sesuai harapan kalian kan pasti bakal ini ya agak down gitu kan. Jadi siapin aja mentalnya gitu, jangan terbawa ini. Boleh sedih sih nanti ketika kalian pertama kali penempatan sedih gitu, boleh tapi jangan kelamaan gitu sedihnya gitu sih dia. Jangan tadi gitu intinya itu sih mau gue bilang tetap semangat. Ini ya sedikit tambahan terkait penempatan secara umum, pemilihan penempatan secara umum ya. Karena kalau saya baca di
sosmed itu banyak juga yang mikir penempatan itu random. Kalau menurut saya, menurut opini saya nggak random. Nggak random, alias kita harus bisa mengatur strategi pemilihan kita gitu. Kayak misalnya instansi, misalkan kita pilihan pertamanya instansi A, pilihan kedua instansi B. Nah, posisi instansi B itu jangan istilahnya daya saingnya sama-sama besar kayak si A gitu. Jadi intinya kita harus cari di pilihan kedua dan pilihan ketiga tuh cari pilihan yang daya saingnya lebih rendah dari daya saing yang di atasnya. Karena menurut saya nggak random, penempatan ini nggak random. Betul sekali teman-teman. Justru yang kayaknya gitu ya, kayaknya yang mungkin nggak sesuai pilihan itu, kayaknya bisa jadi dia di 3 pilihannya itu sama-sama pilihan yang instansinya punya daya saing yang besar. Iya. Kayak misalkan nih, pilihan 1 BPK, pilihan kedua PPATK, pilihan ketiga Kementerian Ekonomi, itu 3 instansi yang peminatnya aja udah banyak banget gitu. Otomatis kalau kita nggak masuk di pilihan pertama, di pilihan kedua udah nggak masuk juga. Wong di pilihan keduanya sama-sama daya saingnya kuat gitu. Jadi menurut saya nggak random, kita harus pintar mengatur strategi pemilihannya gitu ya. Jadi aku tuh termasuk salah satu beruntung BTW. Jadi aku tuh di Banten. Dulu tuh di angkatan aku itu yang Banten tuh jarang yang milih. Nah ya. Ini kan Jawa Barat sama Jawa Timur kan. Jadi ketika udah masuk di Banten tuh alhamdulillah banget gitu, masih ada pilihan gitu. Jadi buat adik-adik yang takutnya ya nggak masuk pilihan dia, yang nggak siap mentalnya untuk menerima instansi yang bukan dipilihnya, alangkah lebih baiknya pilih instansi yang bukan sedikit peminatnya ya. Iya ya, saingannya gitu. Bukan sedikit saingannya, nggak gitu juga. Intinya boleh kita milih instansi yang kita cita-citakan gitu. Tapi ada strateginya. Jangan sampai ketiga yang kita pilih ini daya saingnya sama-sama besar gitu. Jadi kita di pilihan 1 nggak dapat, pilihan 2 dan 3 juga nggak dapat, otomatis gitu. Agak ngatur ego sedikit ya dia, agak ngatur egonya sedikit. Ada kemungkinan dapat di luar pilihan ya Bang, tahun lalu? Oh, kan ada lagi. Banyak. Udah ada lagi banyak loh. Dan menurut saya itu karena salah di strategi pemilihannya, karena itu kayak yang tadi saya contohkan tadi, itu pesan sih untuk pemilihan penempatan secara umum. Kalau untuk misal nih dapat penempatan nggak sesuai dengan yang diinginkan, ada nggak pesan atau petuah-petuah dari Bang Denis atau Bang Ucup? Sebelumnya saya pengen cerita dulu nih. Kalau yang Prof Banten doang tuh situ. Saya tanya semuanya memang nggak ada yang kelempar, alias memang semuanya milih Pemprov Banten gitu atas pilihannya. Entah itu di pilihan ke-1, entah itu di pilihan kedua. Gitu. Terus kalau untuk pesan, kalau misalkan terlempar ya, atau nggak sesuai dengan yang diharapkan, gimana ya? Sebentar. Nah, kalau iya deh. Jadi sebenarnya aku juga di pajak itu ya, kami yang pajak itu kan Batam bilang kedua ya, dia juga yang pertama di Banten kan pilihnya kan. Kalau yang gitu itu mungkin kita kurang relate sama kami yang kurang mengalami ya istilahnya, karena kita belum mengalami. Tapi yang aku pesan sih, gimana pun kalian itu sedih itu wajar sedih. Jadi ketika orang dapat yang kalian harapin tuh boleh sedih gitu, manusia gitu kan. Orang meninggal hari nangis kan, jadi sedih kan nggak apa-apa wajar gitu. Cuma jangan berlebihan gitu. Jadi jangan seolah-olah kalian itu jadi kayak nggak ada harapan lagi. Misalkan gini, kalau aku ambil kasus aku Inggris pajak, misalkan anak saya itu dapat nggak bekerja di tempat yang asli instansi dia, terus dia nggak mendukung instansinya itu kan untuk mengembangkan bakatnya. Kalian itu tetap bisa mengembangkannya di luar gitu. Kalian cari tahu aja yang bisa bikin kalian nyaman. Misal kalian artikel pajak, nulis artikel pajak gitu kan. Misalkan gitu kan, yang buat kalian nyaman gitu. Apa gitu. Yang penting jangan putus peluang gitu ketika kalian sampai di situ. Jadi mungkin kalau aku
belum merasakan sih dia yang kayak gitu. Mungkin nanti lebih tanya ke orang-orang yang udah pernah langsung ke sana gitu. Takutnya kan salah ya, Pak. Iya, takutnya kita Kita nggak bisa benar-benar memahami orang yang merasakan itu, karena kebetulan yang kita itu di sini memang sesuai pilihan kita gitu. Tapi kalau itu sih tadi yang paling penting itu ya. Takutnya kita jadi kayak malah so tahu gitu. Ya, so tahu katanya, lu sih bilang gitu karena dapat pilihan lu kan. Iya. Takutnya gitu kan. Baik. Benar. Paling yang tadi itu diantisipasi dari strategi pas pemilihan penempatannya. Pencegahan gini gitu. Ada lagi pesan-pesan dari abang-abang? Mungkin pesan GrabFood kali. Pesan GrabFood. Bercanda. Aduh, tolong ini teman-teman. Boleh kirim alamat aja Bang ke kolom chat alamatnya. Oh, atau chat. Kebalik sekalian. Kita yang ngirimin ke adik-adik ini. Ntar aku kirim aja alamatnya. Aduh. Senior ini Muhtar. Jangan dibawa hati teman-teman. Canda dong. Ada lagi Bang pesan yang mau disampaikan? Apa ya? Semangat. Kami tunggu di Pemprov Banten kali ya. Kalau yang nanti Pemprov Banten bukan nih, misalkan buat teman-teman yang belum menentukan pilihannya memang mau ke Banten, gitu ya jangan takut karena kami udah ada di sini. Cutting kalian yang lebih dekat setahun kalian sekalian gitu. Nggak perlu takut. Itu aja sih yang takut. Jangan berpikir selain apa namanya, maaf nih ya, selain Kemenkyu itu kayak buruk gitu loh. Iya. Itu harus dihilangkan mindsetnya. Mindset itu harus dihilangkan. Itu kelihatan berkali-kali. Jadi selain itu banyak instansi lain tuh yang peluang untuk kalian berbuat itu banyak gitu. Jadi jangan takut gitu. Itu sih yang mau kita. Jadi hanya jangan satu aja. Jadi kayak ada kan yang di Roma kan. Jadi kan tuh kayak satu terpikir itu tuh aja gitu. Padahal pun kalian ya, mohon maaf ya, masuk stand kalau ditanya, pasti rasa IPA kan, nggak IPS kan. Nah, sama kayak kerja. Jadi ketika kalian dapat pekerjaan instansi yang nggak mendukung ilmu kalian, itu kaget gitu. Karena pertama kali masuk kan, itu bukan basic kalian juga. Dan dulu di SMA bahas kimia, fisika, pas masuk kan bahasnya akuntansi, ekonomi. Loh, jadi ngapain kaget lagi? Kayak bener-bener kaget aja gitu. Masuk instansi aku gitu loh. Jadi kagetnya itu keluar gitu. Dan lain kagetnya lama udah biasa seharusnya. Kalau menurut aku ya. Tapi memang jadi compare sih. Cuman ya itu kalau menurut aku. Ini semangat nih. Semangat generasi Garuda dan yang Jaya. Apa generasi lainnya apa nggak tahu. Masih ada berlian kok. Satu angkatan nih. D4 akuntansi. Oh iya benar. Ada STA 17 juga tuh. Setiap generasi alumnistan lah pokoknya. Insyaallah sangat selalu. Kami doakan yang terbaik. Oke. Nah, pertanyaan tuh udah semua nih. Kita udah berada di penghujung bincang-bincang nih. Jadi adakah closing statement abang-abang untuk calon lulusan 2021? Dari Bang Denis mungkin yang pertama. Tetap semangat lah. Dimanapun nanti ditempatkan, tetap semangat dan jaga integritas selalu. Muhtar. Kalau aku dimanapun kerja tetap pertahankan idealis kalian, jangan takut. Kalau kalian memang orangnya idealis, iringi dengan adaptasi. Jadi kalau kasar kan idealis, cuman tetap harus mengerti keadaan dan adaptasinya yang paling penting di situ. Jadi ketika idealis itu ada, iringi juga dengan kemampuan kalian beradaptasi. Gitu. Oke, terima kasih buat Bang Denis dan Bang Ucup yang udah mau sharing-sharing mengenai pengalaman kerjanya di Pemprov Banten. Mungkin kalau ada Sobat Pentalks yang ingin bertanya, boleh nggak Bang share IG-nya? Oh. Kalau berkenan, ntar mungkin ada pertanyaan yang lebih personal atau lebih spesifik, mau ditanya langsung ke abang-abang.
Saya ketik di chat kali ya. Boleh, boleh. Ntar kami cantumin juga di description box kok. Oke, Bang Denis @hermawan.denis double N. Iya. Dan Bang Ucup Sudah. Mukhtar_NST Nasution. Oke, jadi buat sobat Pentalks yang ingin bertanya lebih dalam mengenai Pemprov Banten, boleh DM langsung ke Bang Denis dan Bang Ucup. Untuk Pentalks yang merasa bincang-bincang ini memberi manfaat dan pencerahan, mungkin boleh di-like, boleh komen juga, dan boleh di-subscribe YouTube channelnya Pentalks. Sekali lagi terima kasih buat Bang Denis dan Bang Ucup yang udah meluangkan waktu weekend-nya untuk sharing dengan kami. Aku sebagai moderator, kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami juga minta maaf kalau jika ada yang salah. Kami tidak bermaksud untuk menyinggung instansi lain gitu kalau misalnya disinggung. Karena kami mata-mata menceritakan apa yang kami alami. Semoga ada terima kasih. Terima kasih. Oke.